Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leking di program Kupas, program review dan ngulik action figure. Di program ini kita bakal ngebahas dan kritisi action figure sampai ke akar-akarnya. Tanpa terasa, dari SC1 Zoro yang rilis beberapa tahun yang lalu, itu hampir sekitar 2013 atau 2012an, itu pertama kali rilis. 2011an antara 3 itu, 11 2013 sampai sekarang kita udah ngebahas BWFC 2018 yang rilis 2019. Kemudian di 2019 itu ada BWFC Special Champion 2018-nya, yaitu sang kapten kita Morgan Ruffy edisi Wano. Karena kan 2019 kemarin lagi hype-hype-nya Wano ya. Jadi pemenang 2018 dikasih kesempatan untuk buat action figure, dia buat Ruffy yang versi Wano. Jadi untuk 2019 kemarin, itu nanti rilisnya di 2020 ini ataupun 2021. Nah, gitu. Yang 2020 ini kayaknya belum ada kompetisi deh. Masih closing yang sebelumnya. Nah, jadi ini action figure yang terakhir terbaru dari franchise SC dan BWFC. Setelah ini gak ada lagi rilis. Ada satu yang pending atau nggak jadi rilis, itu Don't Break. Saya nggak tahu kendalanya apa. Itu sepertinya batal rilis. Sangat disayangkan karena Don't Break itu salah satu action figure yang langka banget, langka banget ya. Di GLM atau DFX dia nggak ada, di PUPD juga nggak ada. Figure Zero saya kurang tahu. Dan di SC gagal rilis. Saya dapat action figure di harga Rp270.000. Kondisinya baru, Asia version. Penampakan box artnya seperti ini. Ya, dia warnanya sepertinya setengah-setengah, warna merah, kemudian ada beberapa warna putih, ada ombak-ombak seperti ala-ala Jepangan gitu ya, karena kan Wano itu identik banget dengan negara Jepang ya, dengan sakuranya, kemudian dengan budayanya, culture-nya, sampai adatnya segala macam. Nah, oke, langsung saja mari kita unboxing figurnya. Sebentar, kita ambil senjata saya. Dia pisau andalan kita buka dari bagian bawah, hanya 3 selotipan biasanya itu pengamannya kalau dari fabric. Oke, kita bakal ngehirup aroma baru dari fabric lagi nih ya. Nah, ini dia action figure-nya, sepertinya cuma bungkus, sudah tidak ada lagi. Oke, sebentar, saya juga penasaran dengan isinya. Karena ini terakhir rasanya istimewa banget ya. Satu bungkus doang seperti ini penampakannya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dari action figure. Oke teman-teman, ini dia item yang kita dapat. Langsung saja mari kita buka plastikannya ya. Kita robek di bagian atas sedikit saja seperti biasa. Saya arahkan, jangan terlalu merusak plastiknya karena bakal disimpan lagi dalam keadaan utuh. Karena kondisi dari action figure ketika dijual itu sangat berpengaruh. Entah dia big, entah dia mid, loose atau segala macam. Itu sangat mempengaruhi harga cuy. Nah ini termasuk kan kolektor item ya, bukan mainan. Tapi kalau dibilang mainan juga nggak mainan, karena kan emang nggak bisa dimainin. Cuma display doang. Ya bocah mana mau kan display doang cuy, pasti bakal dirusak dimainin gitu ya. Nah oke, mari kita keluarkan isinya. Oke teman-teman, ini dia part yang kita dapat. Tadi ketika ngebuka ini aroma fabriknya langsung keluar cuy. Aduh, luar biasa banget cuy. Oke, pertama kita dapat base ya, dari aksesoris dulu. Base seperti biasa ala BWFC. Kemudian kita dapat pedang-pedangan ya. Luffy emang nggak pernah pakai pedang. Selanjutnya kita dapat topi jerami yang kepisah. Jarang-jarang kepisah ya. Bagian lengan kirinya dari ini sendi lengan atas sampai bagian jari. Badan dari bagian leher sampai ke bagian telapak sandal. Yang terakhir itu kepalanya. Nah ini kepala seperti ini. Sebentar saya fokuskan. Nah keren ya. Nggak bisa lebih detail lagi kayaknya. Waduh, Ruffy banget ya, yang tukang teriak-teriak, yang hobi menjerit-menjerit. Nah ini kepisah nih tuh. Nah ini bagian dalamnya untuk menutupi di bagian mulut ya, kalau teman-teman bisa tahu nih tuh. Sementara yang bagian wajahnya ini kepisah dan rambutnya juga kepisah. Oke, langsung saja mari kita combine figurnya. Selanjutnya bakal kita review. Oke, ini dia action figurnya. First impression saya kecewa banget untuk build quality atau materialnya. Tapi ntar aja kita bahas. Kita langsung bahas untuk detail. Detail pertama, feel untuk bagian wajah itu dapat banget ya. Saya sudah sempat tunjukkan tadi. Sangat keren di bagian wajahnya. Ini Ruffy banget. Dia ada sanggul yang ditempel ya, sanggul abal-abal. Untuk rambut itu layernya tidak rame,
maksudnya tidak padat ya, jadi dibuat kepisah dan jarang-jarang. Nah di sini kepisah, kemudian jarang-jarang lagi, bagian sini juga ada jarang-jarang, sini jarang-jarang. Nah sementara bagian belakangnya kan keikat nih rambutnya di sini, kemudian ada sanggulnya, ini sanggul palsu ya. Nah untuk bagian bawahnya seperti ini, meruncing ke bagian bawah saja, tidak banyak arsiran ataupun layer yang rapat ya, jadi beberapa duri-durian. Nah tutupnya seperti ini. Di sini ada bekas, kita bilang robek ya, ini kayaknya dibuat si bagi ya, dirobek pakai pisaunya, 3 buah. Di sini ada robek tapi sudah dijahit. Oke, untuk di sini kelihatan cukup detail bagian jeraminya. Nah kita masuk ke bagian badan. Layarnya kelihatan panjang, ini cukup aneh menurut saya. Nah, karena udah badannya kecil, terus layar panjang ini udah kayak kura-kura. Nah, layar panjang. Untuk jakun kelihatan tapi tidak begitu jelas. Untuk otot leher tidak ada. Nah, dari samping jelek banget kan cuy. Yang untuk bagian apa namanya? Otot, sebentar, mungkin ini udah kesangkut kali ya. Otot tepi jeraminya kayak nggak ada deh. Emang gitu kan? Nah tuh. Mau di mana nih? Gini. Tetap kesangkut, sama aja deh. Nggak ngaruh. Nah, tapi layar kelihatan panjang cuy, udah gimana juga. Sebentar. Nah, gini aja deh. Mau gimana jadinya juga ntar bingungin. Yang pertama emang fix layar ini panjang nih. Otot layar tidak kelihatan. Kemudian belahan tulang dada ya, di bagian belahan dada itu tidak kelihatan. Di sini dadanya kelihatan krempeng menurut saya. Tenggelam ke dalam ini. Walaupun dibuat berbentuk, tapi bisa dibilang ini cukup kecil dan aneh karena masuk ke dalam bagian tengah. Ini tidak di sculpting untuk scarnya, hanya dekal. Di sini ada otot di bagian rusuk. Sini juga ada otot rusuk. Sispeknya kelihatan 4 buah, udel dan di bawahnya nggak ada. Yang pertama nggak buat saya nggak suka itu ini aneh banget, otot di bagian kiri dan kanannya terlalu bundel dan terlalu besar. Kemudian sambungannya seperti biasa saya nggak suka, aneh menurut saya. Di sini juga ada sambungan lagi, kelihatan aneh banget. Ini seperti robot cuy. Nah ini seperti robot, di sini kepisah sama kemari kepisah. Ini ototnya cuma 1 layer, tidak ada pemisahan, hanya ada beberapa arsiran di bagian tepiannya, sama seperti ini juga. Tangannya kecil. Nah, nunjuk. Untuk detail jari simple, kukunya emang kelihatan tapi tidak begitu jelas ya. Nah seperti ini. Nah sebelah sini juga di kepala saja, tidak begitu kelihatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian bawah. Dia menggunakan baju kimono yang sudah robek-robek dan terbuka ya. Sini kosong, tidak berisi. Bajunya kebuka. Di sini ada layer yang dalam. Kemudian di sini kelihatan simple ya, soft. Di sini juga kelihatan soft. Di sini ada garis belahan kimono seperti ini layernya. Nah tidak banyak karena dia hanya terurai ke bawah saja. Untuk bagian kaki, ini kakinya kelihatan kecil, tulang keringnya kelihatan cukup tegas dan jelas. Selanjutnya untuk bagian kuku kaki tidak begitu kelihatan. Nah sebelah sini juga hanya jempolnya saja, yang lain tidak kelihatan. Sandalnya juga ini di sculpting sih sebenarnya. Oke, nah seperti ini. Belakangnya seperti ini ya, polosan, nggak ada di sculpting. Untuk detail saya cuma suka di bagian wajah, yang lain ini jelek banget ya. Bahkan ini pedangnya aneh, terlalu kecil menurut saya untuk digenggam Ruffy yang sebesar ini tangannya. Aneh, nggak match saja karena kecil banget tangannya cuy, apa pedangnya cuy. Nah tuh, ini cuma dimasukin doang, dijobrokin doang ini. Nah, kecil banget, nggak compare. Masa sarungnya segini, tangannya segede ini. Nah tuh, aneh banget. Oke, saya kasih nilai 3 deh. Saya nggak ada nilai poin plus lagi untuk di sini yang bisa saya bela atau saya lebihkan selain wajah. Yang lain jelek banget. Oke, selanjutnya coloring. Semua warna ini single tone. Ini sepertinya warna material ya. Oh di sini ada beberapa shading di bagian kanan dan kiri. Di bagian leher juga tidak kelihatan begitu jelas. Di sini juga ada shading, tidak begitu jelas. Dia warna material. Ini dekal. Di sini ada shading sedikit dari cat. Di sini ada cat. Di bagian leher juga ada cat. Warna wajah single tone. Tapi untuk wajah ini kelihatan detail ya. Nggak ada miss. Bagian dekalnya, alis, scar di wajah. Untuk bagian gigi juga tidak ada miss. Ya. Jeraminya single tone. Pitanya saja diwarnain. Ya. Kemudian di sini ada shading. Di sini warnanya rada ke oren-orenan ke kuning-kuningan, sementara makin ke belakang ini makin merah ya. Di sini ada warna dekal biru dengan motif jahitan, tapi jahitan ini nggak di sculpting, hanya di garis-garis saja. Dia bukan dari sculptingan langsung ya. Seharusnya kan untuk jahitan kain ini di sculpting ya, tapi enggak. Ini dibuat motif kain. Ya untuk dekalnya cuma di beberapa titik. Untuk pedang seperti ini warnanya. Oke. Langsung saja untuk detail cat atau coloring saya kasih nilai 3 lagi. Ya. Tidak ada yang istimewa. Ini aneh juga nih, topinya lebih kecil daripada kepala coy.
Nggak tahu ini gunakan perspektif apa gimana, saya nggak tahu. Aneh saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke size. Ini size-nya lumayan nih, ini 1 jengkal jari juga lebih aktual, kita ukur saja. Untuk size. Nah, size dari bagian rambut sampai ke bagian base itu dapat di 21-an atau 22 sentian. Kemudian untuk lebar, bidang terbesar atau terlebar itu di 10 cm. Ini terbilang size-nya medium ya, karena kalau di skala ini kecil. Nah, tuh bagian bandingkan dengan tunjuk ini kecil. Ya, dengan jempol ini kecil. Ya, tidak begitu panjang, kecil. Ini juga pendek. Ya, saya kasih nilai 4 deh. Karena dia size-nya besar, walaupun skalanya kelihatan kecil perbandingannya. Oke, selanjutnya pose. Pose sederhana. Pose berdiri, nunjukin jari, kemudian berteriak. Seharusnya kan pose lain lah gitu kan, banyak tuh yang di Wano ini kan lagi hype-hype dan macem-macem sih. Tapi dia ngambil yang simple. Saya nggak tahu champion yang mana di antara BWFC 2018, tapi sangat disayangkan kalau championnya itu seperti ini. Ya, saya kasih rata-rata nilai 3. Oke, yang terakhir material. Nah, ini material inilah bagian yang menurut saya paling ngebuat pala semangat banget. Ini plastik cuy. Karet, ini karet. Tapi karet bagian plastik ya. Tipis banget, kopong. Nah. Astaga, ini murahan banget nampaknya. Murahan banget nih plastiknya nih. Untuk bagian jari juga, ini. Bagian sebelah sini tadi saya kurang suka, ya. Ini ringan banget cuy. Nah, ringan banget. Ini parah banget sih material BWFC yang akhir-akhirnya. Saya cukup kecewa. Ini kalau yang sebelumnya itu kan ada Marco ya kalau nggak salah, yang juga rilis mendekatin inilah gitu. Tapi ini parah banget sih. Ya, saya kasih rata-rata fabric sih. Atau di bawahnya kali ya. 2 deh saya kasih, ini parah banget, tipis banget coy. Nggak worth it banget tadi beli nih. Nah, 2 untuk material. Ya, sekian review saya untuk action figure BWFC Special Champion 2018. Sang kapten kita Monkey D. Luffy versi Wano. Mari kita masuk ke sesi footage untuk detail dari figur. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Oke teman-teman, itu dari review saya untuk action figure BWFC Special Champion 2018. Sang kapten kita Monkey D. Luffy versi Wano Kuni. Nah, apabila teman-teman punya action figure ini, bisa cari di marketplace ya. Ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia. Kemudian bisa cari di sosial media, ada Instagram dan Facebook. Facebook cari di grup-grup komunitas pecinta action figure. Ada banyak grupnya, kunjungi langsung. Karena grup itu bersifat forum, jadi bisa nego, sharing, diskusi segala macam di sana ya. Untuk reseller mungkin di kisaran 200 sampai 250 ribu rupiah. Oke, apabila teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe. Bantu saya untuk mengangkat channel ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kalian selalu berkesehatan, kemudian rezeki, semoga apa yang kalian inginkan kalian dapat segera tercapai. Akhir kata saya, see you for the next video.